Assalamualaikum. Hai teman-teman, hai semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, nah jadi ini aku habis belanja ya tadi. Terus ini yang ambil belanjaannya Pak suami, karena Pak suami di rumah, ya udah nyuruh Pak suami aja. Nah, jangan salfok ya sama Pak suami yang bawa tas aku. Terus jangan salfok juga sama kaosnya dia tuh. Nah, jadi dulu itu sebelum resign, Pak suami itu kerja jadi satpam ya teman-teman, di Kalimantan, di pabrik kelapa sawit gitu. Nah, jadi udah berapa tahun ya? 2 tahun ini resign, kami pulang ke Jawa ya teman-teman. Kami itu dulu di Kalimantan sekitar berapa tahun ya? Kalau Pak suami itu dari bujangan teman-teman mungkin sekitar 10 tahun ya bekerja di Kalimantan. Kalau aku dari aku menikah sekitar 7 tahun teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana suka dukanya merintis usaha warung sembako ya. Karena sejatinya setiap usaha itu pasti banyak lika-liku, banyak suka dukanya ya teman-teman. Nggak mungkin kita jualan itu selalu laris manis ya teman-teman. Pasti ada aja kendalanya, ada aja untung ruginya. Nah, jadi aku itu dulu belum ini ya teman-teman, semenjak pertama jualan warung sembako itu aku belum jualan ini jajan-jajan ciki-ciki kayak gini tuh belum, karena aku masih berpikir ya siapa yang mau beli gitu ya, karena keadaan warung aku itu kan di belakang, takutnya nggak laku, takutnya nggak ada anak-anak pada lewat gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu tuh aku berpikirnya itu lama banget ya. Sebenarnya tuh aku pengen banget apa aja tuh pengen aku jual di warung aku ya teman-teman. Tapi karena memang lokasinya itu ya yang bikin aku harus berpikir berulang-ulang. Nah, jadi setelah aku berpikir panjang, aku putuskan untuk berjualan snack ya teman-teman. Nah, jadi dulu itu pertama aku kulakan snack itu cuman sedikit banget ya teman-teman, sekitar 3 atau 5 macam gitu ya. Dan itu tuh aku kulakannya sekitar habisnya cuman 100 ribuan aja teman-teman, sedikit banget ya. Dan itu pun lama banget lakunya ya teman-teman, sampai ada yang kedaluarsa gitu ya, akhirnya juga dibuang. Nah, jadi setiap usaha itu pasti ada resikonya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku tuh dulu itu sering banget ngebuang barang ya, karena kadaluarsa, karena nggak laku-laku ya teman-teman, karena warung aku dulu itu belum begitu rame ya. Nah, jadi itu pun jajan-jajan itu tuh cuman berapa macam ya, 3 macam, 4 macam aja gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan ketelatenan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang aku bisa ini kulakan jajan itu paling enggak ya 1 juta sampai 1,5 juta ya itu teman-teman. Buat kulakan jajan aja itu pun alhamdulillah banget, sekitar 2 mingguan aja gitu udah habis ya, nanti bisa kulakan lagi. Sekarang itu alhamdulillah jajan itu laris ya teman-teman, setiap hari pasti ada anak-anak pada jajan. Kalau dulu ya gitu sering buang-buang jajan gitu, karena jajannya pada rusak, terus pada ames gitu ya, itu melempem gitu ya teman-teman, terus pada kedaluarsa gitu. Terus minuman-minuman juga itu tuh aku dulu banyak yang kadaluarsa ya, dibuang-buang gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh
bukannya untung tapi kita malah rugi ya teman-teman. Kalau usaha itu pasti ada untung ruginya, itu udah biasa. Yang penting ditelatenin aja ya. Kalau kita mau sukses ya kita juga harus berani menerima semua resikonya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah aku juga ini punya kulkas baru ya teman-teman. Alhamdulillah dari aku ngumpulin sedikit-sedikit untung dari warung, alhamdulillah bisa beli kulkas baru. Karena kulkas aku itu kan cuma satu ya, diisi sayur terus dicampur-campur sama ini juga minuman juga, tuh penuh banget nggak muat ya. Nah akhirnya aku putusin buat nabung-nabung dulu gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah kebeli buat di warung. Nah jadi perjalanan merintis usaha itu pokoknya nggak mudah ya teman-teman. Pokoknya tuh apa ya, ini pokoknya aku cuman bisanya itu ini sabar sama telaten aja gitulah teman-teman. Nggak ada tips tertentu sih kalau aku berjualannya, selama aku berjualan gitu. Nah jadi aku itu basicnya itu dulu memang dari dulu itu memang sukanya jualan ya teman-teman. Dari aku masih di Kalimantan juga aku itu jualan, pokoknya apa aja itu udah pernah aku jual, udah pernah aku ini ya teman-teman, pokoknya udah pernah aku coba lah. Dari jualan snack-snack dulu di Kalimantan, terus jualan makanan ini basah gitu ya yang ada klepon, mendut gitu ya teman-teman. Terus dari jualan sayur, buah gitu, pokoknya dari jualan peralatan dapur gitu, pokoknya semua udah aku jual ya teman-teman. Sampai sekarang aku jualan sembako. Jadi pokoknya merintis usaha itu banyak suka dukanya ya teman-teman. Apalagi kalau orang yang ini hutang gitu ya teman-teman, nggak dibayar-bayar, kalau ditagih itu susah, marah-marah gitu tuh. Pokoknya tantangan banget sih buat aku. Pokoknya disabarin aja, ditelatenin aja, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Dan aku juga dulu itu pertama pulang dari Kalimantan ya, karena masih bingung mau memulai usaha apa. Nah jadi aku itu pernah ini teman-teman, jual perabot rumah tangga gitu juga ya. Waktu pertama aku pulang dari Kalimantan, karena kan dulu aku juga di Kalimantan jual perabot rumah tangga. Terus aku berpikirnya ya udahlah aku nerusin aja di Jawa, barangkali nanti rezekinya bisa bagus ya teman-teman, kayak waktu aku di Kalimantan. Nah jadi sistemnya itu aku kreditin gitu ya teman-teman, dengan waktu tempo berapa bulan gitu, sekitar 3-4 bulan gitu ya teman-teman. Dan aku itu udah belanja banyak, hampir berapa juta ya, 6 juta 7 jutaan gitu ya, buat modal perabot rumah tangga. Dan aku kreditkan gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu laris ya teman-teman, tapi ya gitu, kalau di desa itu beda ya. Kalau dulu itu di Kalimantan, karena di sana itu kan uh, penghasilannya lumayan, terus setiap bulannya itu pasti dapat gaji ya. Beda sama di Jawa yang kebanyakan orang-orangnya itu buruh harian gitu ya teman-teman. Nah jadi itu sering macet gitu ya teman-teman, namanya setorannya gitu ya, yang jadwalnya lunas 3 bulan gitu jadi molor jadi beberapa bulan, bahkan sampai tahunan gitu ya teman-teman. Terus ya udah modalnya macet ya, nggak bisa mutar. Dan dulu itu kan aku juga berbarengan sama aku lagi bangun rumah ya, jadi udah modal itu udah habis-habisan ya teman-teman, udah buat bangun rumah, terus aku juga buat modal perabot rumah tangga gitu ya. Dan itu nggak bisa kulakan lagi karena macet ya teman-teman, modalnya macet, belum pada bayar, banyak yang belum bayar gitu. Dan akhirnya aku putuskan aku fokus ke jual sembako aja,
yang walaupun untungnya sedikit tapi tiap hari dapat uang ya, lancar gitu ya teman-teman, karena sembako itu kan cash ya, nggak diutangin. Nah dari situ aku terus ya udahlah, aku berhenti aja kredit-kreditin barang gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang enak terus amanah gitu pesen barang, ya sampai sekarang aku ambilin sih teman-teman. Tapi kalau untuk aku kulakan lagi nyetok di rumah itu udah enggak, aku fokus ke jual sembako aja sekarang. Oke teman-teman, alhamdulillah ini aku udah selesai ngerefillnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita pengalaman aku ngewarung ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau ada sisi negatifnya jangan dicontoh, dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Oke teman-teman, habis ini aku mau lanjut makan nih teman-teman, karena ini udah sore sekitar jam 3 ya. Aku belum makan siang, terus aku bikin mie aja yang gampang. Ini mie-nya aku kasih telur satu, terus aku kasih bakso ikan sama bakso dumpling keju. Mari makan ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh nikmat banget kalau sore-sore kayak gini makan mie. Nah jadi habis makan ini aku juga mau belanja nih teman-teman, belanja plastik gitu ya, sama kopi-kopi karena kebetulan udah pada habis ya stoknya. Oke teman-teman, seperti biasa setiap harinya aku selalu sibuk kesana kesini ya teman-teman. Ini mumpung si adik lagi dibawa ke tempat simbahnya sama Pak suami, terus sama Mas Ilham juga. Nah jadi aku ada waktu sedikit ya, aku langsung gercep aja mau belanja. Mumpung tokonya belum tutup ya, karena tutupnya kan nanti jam setengah 5 gitu, ini sekitar jam 3. Nanti aku siap-siap dulu ya, paling nggak berangkatnya setengah 4 ya teman-teman. Kalau ada waktu pokoknya dimanfaatin sebaik mungkin, mumpung si adiknya itu ada yang jagain. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum.